Baik, selamat malam saudara sekalian. Kita sudah masuk di pelajaran yang ke-10. Nggak rasa mau habis kuartal. Di bahasa Indonesia judulnya apa? Kehancuran Yerusalem. Kehancuran Yerusalem. Kalau dalam bahasa Ibrani, Yerusalem itu artinya apa? The city of peace. The city of peace. Kota yang penuh kedamaian. Tapi karena umat Tuhan melanggar covenant yang dibikin oleh Tuhan, the city of peace itu akhirnya gimana? Hancur. Pak Ringo punya pertanyaan tadi. Iya. Ada kaitannya dengan pelajaran hari ini. Jadi itu bukan pertanyaan yang menyimpang. Itu adalah salah satu pertanyaan yang bagus yang harus dijawab. Coba kita lihat sebentar. Coba buka Yefanya pasal 3. Yefanya pasal 3. Ayat 1 mulai. Siapa yang baca? Siapanya? Pasal berapa? Pasal 3. Woe to the city of oppressors, rebellious and defiled. She obey no one. She accept no correction. She does not trust in the Lord. She does not draw near to her God. Her officials are roaring lions. Her rulers are evening wolves who leave nothing for the morning. Itulah keadaan Yerusalem. Itulah yang terjadi karena mereka ingkar dari covenant dengan Tuhan. Nah, idealisme Tuhan tentang Yerusalem terdapat di Zakaria pasal yang ke-8. Paling boleh baca Zakaria pasal 8. Ayat 22. Pasal 8 Ayat. mulai ayat yang ke-3. This is what the Lord says, I will return to Zion and dwell in Jerusalem.
Then Jerusalem will be called the city of truth. Jadi satu, Yerusalem akan disebut the city of truth, kota apa? Kebenaran. And the mountain of the Lord Almighty will be called the holy mountain. Terus, This is what the Lord Almighty says. Once again, man and woman of ripe old age will sit in the street of Jerusalem, each with cane in hand because of his age. The city street will be filled with boys and girls playing there. This is what the Lord Almighty says. It may seem marvelous to the remnant of the people at that time, but will it seem marvelous to me? Declare the Lord Almighty. ayat 13. As you have been an object of cursing among the nation, O Judah and Israel, so will I save you, and you will be a blessing. Do not be afraid, but let your hands be strong. Jadi rencana Tuhan untuk Yerusalem tidak menjadi kenyataan oleh karena Israel keburu ingkar daripada covenant yang Tuhan buat baginya. Itulah sebabnya di buku Yeremia Yerusalem disebut the city of curse, yang seharusnya the city of Truth. truth. Ayat yang terakhir. Pasal 8 ayat 22. And many peoples and powerful nations will come to Jerusalem to seek the Lord Almighty and to entreat Him. Jadi orang-orang dari segala bangsa akan datang ke Yerusalem bukan untuk cari produk hasil bumi, walaupun itu penting, tapi untuk apa? Cari Tuhan. Untuk mencari Tuhan di Yerusalem. Ayat 23. This is what the Lord Almighty says. In those days, 10 men from all languages and nations will take firm hold of one Jew by the hem of his robe and say, let us go with you, because we have heard that God is with you. Itu idealisme Tuhan untuk Yerusalem memang luar biasa. Tapi semua buyar oleh karena Israel melanggar hukum Tuhan. Gantinya memelihara dan membagikannya kepada bangsa-bangsa yang ada di sekeliling saya. Baik, kita masuk di pelajaran hari ini. Raja Babel adalah orang kafir. Tapi kalau baca Alkitab, raja orang kafir ini disebut apa? Hambaku. Selain Nebukadnezar, siapa lagi yang disebut dengan titel yang mirip-mirip seperti itu? Kores. Kalau Kores disebut apa? Kalau Nebukadnezar kan hambaku. Kalau Kores disebut apa? Julukannya ini pendeta maksudnya. Iya. Kores orang kafir. Nebukadnezar orang kafir. Ya. Tetapi mereka pernah digunakan Tuhan untuk bantu pekerjaan Tuhan. Betul. Jadi orang Babel, Raja Babel itu disebut hambaku. Kalau Kores disebutnya apa?
Ini kan Raja Persia kan? Iya, betul, orang kafir. Gembala yang kuurapi. Oh. Jadi orang kafir pernah digunakan oleh Tuhan untuk membantu pekerjaannya. Di abad modern ini banyak orang tidak melihat bahwa Tuhan pernah menggunakan siapa? Siapa yang Tuhan pernah gunakan untuk buka pekerjaan Tuhan yang sudah berpuluh-puluh tahun tertutup. Di Rusia, Ya, siapa namanya? Gorbachev. Gorbachev. Oh. Dia kan orang Yahudi pendeta? Oh, ya, darah. Darah Yahudi ya? Ya, coba selalu bayangkan. Sejak revolusi Bolshevik tahun berapa, Hel? 1917. 1917. Sejak itu sampai tahun 87 Rusia di balik tirai besi yang tidak bisa ditembus. Kekristenan praktikal tidak bisa masuk. Banyak yang berbau agama tidak bisa masuk. Alkitab mesti diselundupkan baru bisa. Selama 70 tahun di bawah kungkungan komunisme. Tapi pada waktu Gorbachev jadi pemimpin, dia keluar dengan satu disebut apa? Glasnost. Glasnost. Apa itu Glasnost? Pembaharuan kayaknya. Iya, apa lagi? Glasnost, Perestroika. Apa lagi? Demokratisasi. Sehingga pintu terali besi yang tertutup begitu kuat akhirnya menganga lebar. Agama Kristen boleh masuk dengan segala pengajarannya. Itu ibarat air di bendungan yang sudah lama Jebol. akhirnya jebol, meluaplah itu air. Waktu itulah gereja Advent ambil kesempatan, ditunjuk pendeta Spengler, Bob Spengler, jadi koordinator evangelisasi. Dikirim jago-jagonya Advent ke sana, bikin evangelisasi di sini, di sana. Di satu tempat sekian ribu orang dibaptis. Advent mendapat sebidang tanah untuk bangun theological seminary. Bayangkan, tidak pernah terbetik di ingatan kita Rusia akan kasih sebidang tanah untuk theological seminary, untuk publishing house. Advent grab semua kesempatan. Jadi General Conference mengasingkan, mengalokasi nggak tahu berapa banyak dolar untuk menginjil di sana, mumpung pintu sedang apa? Terbuka. Selama 70 tahun di bawah kungkungan komunisme, hanya 4 juta Alkitab berhasil diselundupkan ke dalam. Selama 4 tahun Gorbachev memerintah, 50 juta Alkitab masuk dengan resmi. Dan waktu ditanya apa cukup 50 juta, mereka bilang kurang, perlunya berapa? 100 juta Alkitab. Jadi begitulah. Kalau Tuhan membuka pintu, Injil menjadi maju dengan pesatnya. Jadi kalau sekarang ini ada daerah tertutup seperti Korea Utara,
kita jangan coba kirim evangelis ke sana. Jangan, tidak ada gunanya. Jadi apa yang harus kita buat? Berdoa seperti Paulus. Doakan saya dan doakan supaya pintu yang terkunci, tertutup, bisa terbuka untuk Injil. Itu pelajaran untuk kita. Jadi seperti zaman dulu, zaman sekarang Tuhan juga seringkali menggunakan orang kafir untuk membantu pekerjaannya. Instrument of God's wrath upon Judah. Jadi Babylon digunakan menjadi sebagai cambuk untuk mendisiplin Yehuda yang ingkar dari jalan yang benar. Inilah yang bikin penasaran siapa? Nabi mana? Siapa? Habakuk. Habakuk lihat di antara umat Tuhan terjadi exploitation the Rome par Rome. Apa itu? Penyiksaan manusia atas manusia yang lain. Nah, jadi Habakuk seperti marah kepada Tuhan. Tuhan, lihatlah orang kaya menekan orang miskin, orang kuat menekan orang yang lemah. Kok Tuhan diam aja? Tuhan bilang, tunggu, ada waktunya saya akan hukum mereka. Bagaimana Tuhan hukum mereka? Dia akan kirimkan Babylon untuk mendisiplin mereka ini. Lalu Habakuk bertanya lagi, Tuhan, kan yang berdosa itu umat Tuhan. Kok kenapa mesti gunakan orang kafir untuk mendisiplin mereka? Apa tidak ada cara lain? Tuhan bilang, Habakuk berdiamlah. Habakuk berapa itu? Nah, berdiamlah. Berarti sebenarnya nggak terlalu kena itu ditaruh di mimbar. Dia punya konteks. Kalau lihat konteksnya. Iya, nggak kena. Berarti mereka nggak mengerti itu. Hampir semua mimbar ditaruh. Konteksnya bukan itu. Konteksnya ya yang tadi. Iya, yang tadi. Jadi begitulah jalannya Tuhan. Seringkali orang kafir digunakan menjadi cambuk untuk mendisiplin umat Tuhan yang melanggar. Dalam case ini Nebukadnezar. Jangan lupa kalau bicara tentang Yerusalem di zaman Perjanjian Lama, Yerusalem diserbu, dikepung supaya bisa dibinasakan berapa kali? 3 kali. 3 kali. Jangan lupa ya, 3 kali. 1 tahun 605. Siapa yang mengepung? Nebukadnezar. Itu pengepungan yang pertama. Sudah dikepung, sebagian dibawa menjadi tawanan. Tenaga ahli katanya di situ pendeta. Ya, Kelompok pertama. siapa yang dibawa? Salah satu. Daniel. Jadi dalam tawanan pertama dan ini sudah berangkat. Sudah itu tahun berapa yang kedua? 597 BC. Baru yang terakhir, kerajaan siapa yang kedua tadi? Yehoiakim. Jadi M duluan ya, Yehoiakim, baru kemudian Yehoiakim, baru yang ketiga Sedekia. Waktu Sedekia mati, siapa yang diangkat jadi gubernur di sana? Gedalia. Betul, Gedalia. Wah, rupanya paling orang udah baca semua ini. Nggak ada kerjaan pendeta. Sudah sampai, ya daripada nggak bikin apa-apa, baca aja Alkitab. Gedalia, itulah gubernurnya. Tapi akhirnya diapain? Dibunuh. Dibunuh.
Baik, jadi apa jadinya Zedekiah waktu dengar Babylon sedang menyerbu? Lari. Dia mencoba melarikan diri, tapi kuda mereka kalah cepat dibanding kuda Babylon. Dikejar lalu apa? Tangkap. Ditawan dia pendeta. Dia ditawan. Anak-anaknya dibunuh di depan mata. Lalu matanya dia apa? Dicungkil. Itu cara Babylon untuk menyiksa orang, sehingga orang itu akan mengingat terus peristiwa yang sangat mengerikan, anaknya dibunuh. Yerusalem dia baik, dibakar. Di mana ayat yang menyebutkan kalau kamu melanggar Sabat, kotamu akan dibakar? Ada yang ingat nggak? Saya Di buku Jeremia. Secara spesifik Tuhan sebut. Coba saudara baca. Jeremia pasal yang ke-17. Pak Manurun, membaca ayat 21 mulai. Yeremia 17 ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Awaslah demi nyawamu. Janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat, dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah diperintahkan kepada nenek moyangmu. Tapi terus Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya, melainkan mereka berkeras kepala sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. tentang apa? Sabat. Tentang Sabat. Terus Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan ada yang nengok dengar. iya. Terus muka pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. itulah rencana Tuhan ya. Jadi raja-raja dari mana-mana akan datang, bukan membeli rempah-rempah, tapi datang untuk mencari kebenaran dan keselamatan. Dan itulah yang hilang karena mereka melanggar hari Sabat.
sedikit lagi 26. Orang akan datang dari kota-kota Yehuda dan dari tempat-tempat sekitar Yerusalem, dari tanah Benyamin dan dari daerah bukit, dari pegunungan dan dari tanah Negeb, dengan membawa korban bakaran, korban sembelihan, korban sajian dan kemenyan, membawa korban syukur ke dalam rumah Tuhan. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Itulah ngerinya ya. Tugas. Apa pelajaran hari ini? Kalau saudara simak, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Yehuda hari ini? Karena mereka tidak mendengarkan Tuhan, maka terjadilah pelajaran kita hari ini. Tepat sekali, itu jawabannya. Karena sudah diamarkan, Tidak benar. tapi tidak Ignore. mengignore. Apa ignore? Menyadakan. Mengabaikan. Jadi Tuhan sudah bicarakan bahasa Yeremia di pasal 17 ini sangat jelas sekali. Kalau kamu menurut, begini. Kalau kamu tidak menurut, terutama tentang Sabat, begitu. Jadi amaran sudah diberikan, tapi tidak diperhatikan. Itulah pelajaran yang paling penting yang harus kita ambil dari pelajaran yang ke-10. Kemudian kita akan masuk di pelajaran yang berikutnya. Apa judulnya? Menangisi Wailing. meratapi siapa? Saudara pernah dengar nama Tamus? Satu dewa. Jiwanya Mesopotamia ini, pendeta. Iya. Kenapa dia? Inilah yang disembah orang kafir. Tadinya disembah oleh orang kafir, tapi kemudian Yehuda ikut-ikut. ikut-ikutan. Iya. Nah, jadi kalau saudara baca buku-buku tentang Tamus ini adalah satu dewa dari orang Sumeria zaman itu. Yang kawin dengan, menurut dongeng mereka, dengan sisternya sendiri, Ishtar. Lalu mereka mempunyai upacara meratapi kematian daripada Tamus, dewa orang kafir ini. Siapa yang melihat keikutsertaan orang Yehuda dalam upacara ini? Yeskiel. Yehezkiel. Itu terdapat di buku Yehezkiel pasal 8. Coba saudara untuk sejenak kita buka Yehezkiel pasal yang ke-8.
Kalau saudara baca ayat 8, mengerikan apa yang terjadi di Yehuda pada waktu itu. Apa judulnya? Ayat 8. Berhala kekejian yang ada di dalam bait Allah. Abomination in the temple. Tidak kepalang tanggungnya. Kekejian itu bukan di istana raja, bukan di rumah-rumah orang, tapi di rumah siapa? Di rumah Tuhan. Abomination in the temple. Kalau di rumah, ya memang berdosa, tapi namanya di rumah atau di istana tempat raja. Ini tidak kepalang tanggung. Kekejian itu merebak sampai kemana? Ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Kalau saya baca, semakin lama dilihat, semakin apa? Semakin keji. Coba kita ikuti bersama-sama Jack. Ayat yang kedua bagian akhir. Yeskel 8 ayat 2 bagian terakhir. Sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki, dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Ayat 3 bagian akhir. Lalu roh itu mengangkat aku ke dalam antara langit dan bumi, dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem dekat pintu gerbang pelataran dalam menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Ayat 6. Firman-Nya kepadaku, hai anak-anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Ayat 9. Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Ayat 13. Ditambahkannya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. Ayat 14. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh, di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi Dewa Tamus. Ayat 15 bagian akhir. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini. Ayat 16 bagian akhir. Bait suci dan mezbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Jadi begitulah kekejian yang lebih besar, kekejian yang lebih besar, kekejian yang lebih besar. Jadi Israel sudah terbabit dalam berhala. Dewa mana ini yang disembah? Matahari. Dewa matahari. Dewa matahari, worshiping the sun toward the east. Ka'bah waktu dibangun harus menghadap kemana? Timur. Barat. Menghadap ke barat. Supaya apabila imam melayani Tuhan, punggungnya ada ke sebelah mana? Membelakangi timur. Pendeknya harus membelakangi matahari. Supaya kalau orang kafir menyembah matahari, menghadap ke timur,
imam Tuhan menghadap ke barat. ke barat, membelakangi siapa? Matahari. Matahari. Tapi di sini mereka menyembah matahari dan lebih lama masuk greater abomination. Nah inilah yang ditegur oleh nabi-nabi termasuk Yeremia. Tetapi teguran tidak digubris, maka Tuhan menggunakan cara yang lain untuk mendisiplin akan orang yang melanggar. Ini kan saudara di pelajaran yang sebelumnya pernah diingatkan bahwa orang kafir melihat ciptaan Tuhan, akhirnya bukan Tuhan yang disembah adalah apa? Ciptaan. Berikan contoh. Matahari kan ciptaan Tuhan, disembah menjadi dewa terutama, dewa yang paling hebat adalah dewa matahari. Dan penyembahan dewa matahari ini merebak ke seluruh dunia. Dewa apa lagi? Bulan. Kalau di Mesir apa lagi? Ciptaan Tuhan yang akhirnya disembah, yang dianggap memberikan makanan dan kecukupan. Sungai Nil dianggap pembawa kehidupan. Jadi mereka jadikan itu seperti dewanya. Cocoklah dengan teguran daripada Paulus di Roma 1 ayat 22-25 bahwa dalam kebodohannya mereka menyembah bukan Khalik pencipta, tapi yang disembah adalah ciptaannya. Dan kesulitannya ialah bahwa kalau orang menyembah dewa-dewa ini bukan hanya sekedar memberikan sesajen, bukan sekedar menundukkan kepala di depannya, bukan sekedar membakar kemenyan, bukan. Tapi penyembahan berhalanya termasuk apa? Seksual orgy. Jadi seperti binatang mereka melakukan hubungan seks di bawah pohon-pohon yang rindang. Kemudian supaya menyenangkan hati dewa-dewanya, yang dikorbankan bukan kambing domba atau lembu, tapi siapa? Anak-anak. Dan akhirnya Israel menjadi guru. Tadinya jadi murid, tapi karena begitu ahli, akhirnya mereka yang jadi guru. Begitu dalamnya apa? Idolatry. Baik, sampai di situ apakah ada pertanyaan? Jadi sudah tahu di mana problemnya sekarang. Yang berikutnya tentang Raja Sedekaya, raja terakhir dari kerajaan selatan. Siapa yang pertama? Saul. Selatan itu Jeroboam. Yang pertama Jeroboam. Rehoboam. Jeroboam utara. Rehoboam sampai Sedekia ada berapa raja? 20. Ada sekitar 20. Beberapa di antaranya termasuk yang baik, selebihnya jahat. Yosia baik juga. Yosia baik. Yosia, Asa,
Hezekia baik, Joas, Yoas, Asa. Yoas, Asa. Asa, Manasya, Hizkia. Manas yang terlama pendeta ya, Manasye, 55 tahun. iya, Dan terjahat. Tapi bertobat. itulah pertobatan yang paling dramatis. Iya. Nanti bingung si Yesaya, kok ada kami sini? Masuk surga itu pendeta? Iya. Ya, kalau baca ayatnya, Masuk ya. ya, Tuhan mendengar khotbah, Iya. doanya, dan dia dikembalikan Kembalikan. kepada jabatannya. Iya. Kalau Tuhan mengampuni, memang luar biasa. Biasa. Begitu jahatnya dia. Sudah ditemplak, ditegur, tidak mempan. Malahan dia perintahkan Yesaya dia apa? Gaji. Digergaji. Apalagi yang lebih jahat, menggergaji Nabi. Tapi kemudian sesudah nabi-nabi berbicara dan tidak mempan, akhirnya Tuhan menggunakan air sungai yang mengalir dengan dahsyat, dan kali ini kena kepadanya. Di dalam pembuangan di Babylon itulah dia Bertobat. bertobat, dan Tuhan menerima pertobatannya. Ayatnya di mana? Kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah buang muka dari kita. Itu harus saudara tahu ayatnya. 2 Tawarik pasal 30. Cerita tentang Manasye, 2 Tawarik pasal 33. Jangan lupa itu. Kalau kita kembali, Tuhan tidak bisa tidak. Dia akan apa? Ampun. Dia akan ampuni. Kalau saudara baca tentang pengampunan, memang kita jadi malu. Kita seringkali tersinggung. Kita seringkali marah karena orang menyakiti hati kita. Sampai kadang-kadang kemarahan kita itu keterusan. Kita tidak mau bicara lagi. Apalagi ketemu di gereja, tidak mau jabat tangan lagi. Tidak mau menegur lagi. Orang itu sudah datang, tapi kita mana? Kita jadi malu kalau lihat Tuhan. Karena buku Tawarik tadi katakan, jikalau kamu kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah membuang muka dari kita. Kalau di Perjanjian Baru ayatnya di mana? 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayat 1 Yohanes, 1 ayat 9. apa bunyinya? Satu Yohanes berapa? 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, Tuhan itu setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni kita dari dosa kita dan menyucikan kita dari segala. Lalu ada ayat di Yohanes 6 ayat 31, bahwa kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah akan menolak, asal kita apa? Kembali. Itu ayat counterpart dari 2 Tawarik pasal 30. Yeremia 29, 12 sampai 13 juga bagus pendeta.
Coba dikasih tahu. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Aman ini. Enak benar. Ayat 13-nya lagi, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tadi saya baca ini jadi enak hati saya. Betul. Dan kalau Tuhan mengampuni, bukan main ya. Ya betul, luar biasa. Kamu walaupun merah seperti kermisi akan jadi. Putih seperti salju. Tapi Daud mintanya apa? Kan janjinya, walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan dibasuh menjadi. Putih seperti salju. Tapi Daud mintanya apa? Hisop. Ya, apa permintaan Daud? Pasukan. Nah, saudara-saudara, di zaman itu benda yang paling putih yang ada di dunia yang dikenal manusia adalah apa? Salju. Memang salju itu sangat putih. Tapi Daud minta apa? Kapas. Lebih putih seperti salju. Whiter than snow. Saya nggak tahu, orang mungkin bingung di zaman itu. Di zaman kita mungkin ada whiter than snow. Tuhan sudah bilang aku akan basuh menjadi putih seperti salju. Daud minta whiter than snow. Tapi dia kesayangan Tuhan ternyata. Memang kalau baca Daud, kadang-kadang kita iri hati. Merayu dia. Kok Daud untung terus, diampuni terus. Banyak orang komplain tuh, kelihatannya Tuhan ini milih-milih juga. Kalau sama Daud kelihatannya. Dia puni terus. Tapi saudara mesti baca ceritanya sebenarnya. Daud diampuni, tapi akibat dosanya Dia terima. jalan terus. Jalan terus. Bukan berarti diampuni lalu gratis begitu saja. Enggak, akibatnya Sampai anaknya saling jatuh cinta. Antara banyak. Yoke, Kasihan. Yoke, Ya. Mazmur 51. Kalau bahasa Indonesia beda satu ayat mungkin. Ayat 7 kalau bahasa Inggris. Coba baca. Mazmur 51. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam doa aku dikandung ibuku. Ayat berikutnya. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepada. Ayat berikutnya. Ayat 7. Tujuh. Ayat berikutnya. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Mazmur 51. Lebih putih. Mulai ayat 7 sampai ayat Hebat kita. Kalau kita kan puas kalau putih seperti salju. Daud bilang, Tuhan basuhkan aku. lebih putih dari salju. Itulah Tuhan. Dan kalau Tuhan mengampuni, dia katakan, aku akan mengampuni dosanya dan tidak akan Ingat lagi. hebatnya. Give Kalau and kita forgive but for remember. kita ampuni, Not Man. forget. Ya. Forget but not forget. Kasih ampun marah berapa jauh dia akan buangkan dosa kita? Timur barat, sedalam Sejauh dari timur barat barat dan sedalam dan sedalam
lautan. Hebat ya. Tapi kita yang sekedar itu. Kalau di Yeremia 31, aku akan mengampuni dosanya dan tidak akan mengingat-ingatnya lagi. Seharusnya kita pun demikian. Kalau ada orang bersalah pada kita dan minta ampun, kita apa? Yang terakhir tentang pengampunan. Yesus katakan waktu ditanya Petrus, berapa kali orang bersalah dan kita ampuni? Petrus mematok dan angka berapa? 7 kali. Apakah 7 kali? Kenapa Petrus pilih angka 7? Di 2 kali 3 tambah 1 Karena standar orang Yahudi 3 kali. kali 2. Jadi Petrus pikir kalau ditambah 2 kali sudah bagus. Tapi dia kaget, bukan 7 kali, tapi berapa? 7 kali 10 kali 7 kali 70 kali. Nah saudara-saudara, untuk saudara ketahui, Yesus itu kalau bicara bukan asal bunyi. Apa itu 70 kali 7 itu apa? Batas. Itu nubuatan, salah satu nubuatan. Itu adalah nubuatan dalam buku Daniel. Seharusnya pintu kasihan untuk Israel tertutup 490 tahun sebelumnya. Tapi Tuhan perpanjang 70 kali 7 kali. Itulah menyatakan panjang sabarnya siapa? Tuhan. Jadi ada orang berhutang kepada raja. Hutangnya berapa talenta? Berapa banyak talenta hutang orang itu kepada Tuhan, kepada raja? Lupa. 10 3 talenta. Matius 18. Berapa hutangnya? Ada seorang berhutang kepada raja sebanyak berapa? $10,000 talenta. 10.000 talenta. Saudara mau tahu 10.000 talenta di zaman itu berapa banyak? Penghasilan seluruh penduduk Palestina 1 tahun. 10.000 talenta itu menurut para ahli penghasilan setahun seluruh penduduk Palestina. Itu Tuhan apa? Tuhan hapuskan. Tapi waktu dia keluar ada orang yang berutang sama dia berapa banyak? 100 dinar. 100 dinar itu gaji berapa orang? Gaji orang 1 hari 1 dinar. 1 orang 1 bulan gaji. 3 bulan. 3 bulan gaji. 3 bulan. Kalau yang tadi seluruh Palestina punya penduduk setahun. Diapain itu orang? Dipegang kerah lehernya lalu digoyang-goyang. Bayar atau tidak? Itu siapa? Itu menggambarkan siapa? Kita ini. Tapi Tuhan tidak demikian. Jadi kembali kepada pelajaran kita, Sedekia mati secara mengenaskan
Sebelum mati matanya dia apa? Itu. Kenapa banyak kali Alkitab bicarakan mengenai uang? Gimana? Kenapa di Alkitab banyak kali bicara mengenai uang? Berapa sering Yesus bicara tentang uang? Berapa jumlah perumpamaan Yesus? 30.000. Jumlah perumpamaan Yesus ada sekitar 36. Berapa bicara tentang uang? 16. Jadi 16 dari antara 36 perumpamaan itu deal dengan money dan possession kita. Apa topik pembicaraan yang paling sering dikhotbahkan Yesus? Nomor 1, Salvation. keselamatan. Nomor 2, keuangan. Jadi keuangan itu nomor 2 dari keselamatan. Kenapa demikian? Karena uang itu represent kehidupan orang itu. Di ceramah umum, kalau sudah perhatikan, kalau kita bicara mengenai perpuluhan, kehadiran terus apa? Turun. Jangan kamu mempunyai dua ilah, Tuhan dan Mamon. Itu apa? Mamon itu dewa kekayaan yang disembah oleh orang Greka. Memang ujian kita yang sangat berat adalah apa? Adalah uang. Yang lain gampang. The fall of Jerusalem. Akhirnya Yerusalem sesudah 3 kali diserbu dan hancur dan dibakar dan luluh lantah dibangun kembali. Apakah mereka belajar dari pengalaman yang lalu? Masih tetap tidak. Tidak. Padahal ceritanya mengerikan. Waktu Yerusalem dikepung, ibu makan siapa? Plasentanya pun dimakan. Ini peristiwa hampir sama dengan waktu Titus, hampir sama dia punya dikepung dan akhirnya ibu makan anak, tai burung dimakan. Iya, Jadi terulang kembali. betul. Kenapa kotoran burung merpati dimakan? Karena itu fungsinya seperti apa? Garam. Garam. Bayangkan kalau sampai kotoran burung aja dijual, itu ada kelaparan sudah sangat mengerikan. Kalau peristiwa masa ada waktu bagaimana pendeta itu? Itu Masa ada. kapan-kapan mungkin saya bisa khotbahkan cerita Masada. Masada itu tentang Ini kan dikepung sama Itali ya, jadi mereka lari ke atas gunung. bukit dan kemudian jalan untuk ke bukit itu kan dimusnahkan sehingga Roma tidak punya akses ke sana. Tapi kemudian Roma karena sungguh-sungguh menghancurkan ini orang, mereka bikin siang malam. Akhirnya mereka berhasil membangun jalan masuk ke Masada, kan Masada tinggi. Iya. Begitu masuk dan orang-orang Yahudi dengar bahwa Roma sudah masuk, sudah tidak ada hope, tidak mungkin mereka lawan Roma. Akhirnya mereka buat apa? Suicide. Susah.
bunuh diri. Jadi waktu Roma tiba, semua sudah apa? Sudah mati. Menderita. Lebih baik mati di tangan sendiri daripada mati di tangan musuh. Salah satu yang mengerikan waktu dikepung adalah kelaparan. Makan orang mereka di situ. Iya, anaknya. Jadi seperti saya bilang, kembali ulang itu waktu Jenderal Titus menyerang Yerusalem. Ini kan Ka'bah yang dihancurkan, Ka'bah Salomo. Betul. Waktu itu Zerubabel, waktu zaman setelah Yesus itu, Ka'bah Herodes. Herodes. Ya. Jadi Sama persis. makanya pelajarannya ialah kalau kamu tidak belajar dari sejarah, sejarah akan terulang kembali. Itu diktum yang tidak bisa dilawan. Bahasa Inggrisnya bunyinya, those who fail to learn from history are bound to repeat it. Itu diktum yang terjadi berulang kali. Nah, untuk kita ini pelajaran. Kalau diamarkan lalu kita tidak gubris, yang datang adalah hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang pasti akan datang. Mengingatkan saya kepada cerita Billy Graham. Saudara-saudara sudah pernah dengar cerita Billy Graham? Satu kali dia diundang untuk bicara di penjara. Billy Graham mikir sepanjang jalan. Kata apa yang pertama saya ucapkan? Karena ini orang di penjara. Kalau di rumah sakit, di sekolah, di gereja, itu biasa. Akhirnya dia dapat ide. Jadi waktu dia bicara, orang di penjara di belakang tali besi, rombongannya dengan choirnya berseberangan, berhadapan. Jadi dia buka bicara begini, saudara-saudara yang ada di depan saya, maksudnya di penjara, saudara-saudara yang ada di depan saya dengan saudara-saudara yang ada di belakang saya, kita itu semuanya sama. Kita semuanya orang berdosa. Bedanya, saudara punya dosa sudah ketahuan, kami punya belum ketahuan. Orang ketawa semua. Tapi satu kali kelak akan ketahuan bila mana penghukuman itu tiba. Waktu the fall of Jerusalem terjadi, ini Yerusalem yang sudah dibangun kembali. Yesus menangisnya bunyinya bagaimana? Bukan yang ini ya. Yerusalem. Ini yang nangis kan Yeremia. Yeremia. Kalau yang berikutnya yang nangis, Yesus. tangisannya bunyinya bagaimana? Yerusalem, Yerusalem. Terus Betapa rindunya aku untuk menyelamatkan kamu seperti induk ayam ingin mengumpulkan anak-anaknya di dalam kepati. tetapi kamu Menolak. Ayat mana tuh Ki? Matius. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Sekali lagi pendeta. Ayat Matius 24 ayat 37 sampai 39. 9. Yesus tuh nangisnya sama dengan siapa? Yeremia. Dengan Yeremia. Yeremia menangisi Yerusalem yang tua. Yesus menangisi Yerusalem yang berikutnya. Karena kamu tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata, maka akhirnya apa?
Bacain. Matius 24 ayat. Oh bukan 39 ya. Ayat berapa? Itu mulai secret preacher. Kalau itu Matius 24 kalau saya nggak salah. Iya. Matius 23 ayat 37. Oh iya, waktu orang Farisi ditangkap. Ayat 37. Oh Jerusalem, Jerusalem. Itu Matius berapa? 23. Ya, bukan You- 24, 23. You who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chick under her wing, but you were not willing. Terus, Look, your house is left to you desolate. For I tell you, you will not see me again until you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord. Jeremia itu kan? Matius 23 ayat 37. Matius 23 bukan 24, 23. ayat 37 sampai 39. Matius 23. Yerusalem yang namanya kota damai sampai sekarang kota apa? Kekurangan. Mengerikan. Berapa negara yang klaim sebagai miliknya? Palestina. Palestina. Siapa-siapa? Islam, Iya. Arab itu. Armenia, Israel, Palestina. Palestina. Paling sedikit 3 yang mengklaim miliknya. Dan Anda yang tumpang tindih itu yang susahnya. Iya. Kalau Israel mau bangun kembali Ka'bah di tempat yang sama, Gak mungkin. dia harus bongkar apa? Al-Aqsa mesti dibongkar. Mesti bongkar. Siapa yang berani jamaah Al-Aqsa? Islam sebenarnya. Islam, Kristen, Yahudi, Armenia, 4. Dan kalau ada 4 yang klaim, artinya bukan kota damai. Sampai sekarang ribut itu. Dan kelihatannya tidak bisa didamaikan karena masing-masing punya kepentingan sendiri. Baik, sekarang nasihat untuk kita dan janji Tuhan, janji yang sangat indah. Kita akan menemukan Tuhan kalau kita mencarinya dengan apa? Dengan segenap hati. Jadi kalau mencari Tuhan, kalau beragama harus di Sumatera, Pak Rimo, saya dengar ada sejenis lalang. Saya lupa namanya. Apa gelujung? Lalang itu kalau mau dicabut, kita harus pegang dengan sekuat. Genggaman kita harus kuat. Karena kalau separuh-separuh, Putus. bukan, tangan kita akan apa? Oh. Akan terluka. Sayap. Iya. Besar. Apa nama pohon itu? Ada ingat Pak Manurung? Pohon maksudnya pendeta? Bukan lalang. Lalang, Apa gelujung itu? apa begitu? Jadi kalau mau cabut itu, kita mesti pegang erat-erat.
baru cabut. Kalau tanggung-tanggung kita pegang, Kena sendiri. tangan kita yang kepotong. Nah, kalau beragama mencari Tuhan harus apa? Kalau tanggung-tanggung yang rusak siapa? Kita sendiri. Jadi kamu akan mencari aku dan kamu akan mendapati aku jikalau kamu mencarinya dengan sungguh-sungguh. Coba beri contoh dari Alkitab. Siapa orang yang seperti ini? Yusuf, Yakub. Kalau kau tidak berkati aku, tidak kulepaskan katanya. Diberkati Tuhan. Saya kepingin yang seperti ayatnya, sungguh-sungguh mencari kamu. Jauh. Bagus sama saya. Yusuf di Mesir kita. Saya mau yang ada sebutan sungguh-sungguh. Dia lama kerja di percetakan Advent. Pionir, para pionir. Saya sudah kasih clue. Apa cluenya? Publishing house. Kaleb berulang kali di buku Bilangan dikatakan dia mengikut Tuhan dengan segenap hati. Dan kalau orang hidup seperti Kaleb, memang luar biasa. Sekarang umur saya berapa tahun? 80. 85 tahun. Tetapi tenaga saya masih seperti 45 tahun. Itulah berkat tambahan kalau orang ikut Tuhan dengan segenap hati. Badannya Yoke sudah berapa tahun? 85. Tapi tenaga masih tenaga umur. Kalau kita terbalik, umur baru 45, tenaga seperti orang yang 85 tahun. Makanya waktu Kaleb, waktu pembagian tanah, Kaleb katakan, berikan kepadaku mana? Ini gunung. Tanah pegunungan. Sudah tua, tapi dia minta tanah di pegunungan. Kenapa tanah pegunungan? Karena dia masih Banyak itu yang dia tempat yang dia tugas itu. Nah, selain tanah pegunungan yang diminta Kaleb, karena ada siapa di sana? Orang-orang ada orang-orang raksasa. enak. Bani enak. Jadi Kaleb ini, kalau yang lain seperti Bani Yusuf, mereka mengeluh. Musa, Yusuf, kami ini bangsa yang besar. Kenapa kamu kasih tanah yang kecil? Yusuf bilang, kalau kamu mau tanah yang besar, ya tebanglah pohon-pohon, sediakan bagi dirimu. Masa mesti disediain begitu aja? Tapi kalau Kaleb tidak, berikan kepadaku tanah pegunungan di mana Bani Enak berada. Akhirnya dia naiki itu pegunungan, dihancurkan Bani Enak. Itu adalah byproduct dari orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan berulang kali disebut Kaleb mengikut Tuhan
dengan sungguh-sungguh. segenap hati. Jadi kalau beragama mesti sungguh-sungguh. Yang terakhir untuk malam ini, berapa lama mengendap di Babylon? 70 tahun. Lama atau sebentar? Cukup lama. Hampir 1 abad. Saya berumur 72. Kalau 70 tahun di dalam perhambaan ya cukup lama ya. Tapi begitulah, 70 tahun mengendap di Babylon. Pada waktu Raja Kores memberikan pengumuman, sekarang boleh pulang dan bangun kembali Ka'bahmu, mana yang lebih banyak? Yang respons positif atau yang memilih tinggal di Babylon? Banyak yang mau tinggal. Mau tinggal. Bisnis berjalan. Mereka udah enak. Betul, itu dia. Keenakan di mana? Orang Jawa bilang dia kerasan di sana. Jangan sampai terjadi kepada kita. Enakan dalam dunia. Karena sudah asik, maka kita tidak mau lagi kemana. Bukan. Masih ingat? Pada waktu Lot sekeluarga disuruh keluar karena Sodom dan Gomora akan dibinasakan, apa respons mereka? Hah? Lama sekali. Respons mereka apa? Excited, mari kita keluar rame-rame. Apa begitu? Tidak. Tidak, Berlambat-lambat. Tawar-menawar dengan Tuhan. bukan. Berlambat-lambat. Bukan cuma berlambat-lambatan. Apa yang Tuhan buat? Paksa mereka. Paksa. Itu di Alkitab. Dorong. Maka dipegang tangan mereka oleh mereka, ditarik. Bayangkan, supaya selamat mesti dia apa? Ditarik. Dipaksa. Dipaksa. Kadang-kadang pendeta juga seperti kenal memaksa. Mesti berterima kasih. Karena Lot juga, maka malaikat Tuhan tarik tangan mereka. Sudah ditarik, masih juga apa? Bertahan. Melihat ke belakang. Melihat ke belakang. Akibat kelamaan di mana? Sodom. Di Sodom. Jadi pelajaran juga untuk kita. Jangan sampai disuruh keluar dari Babel, kita katakan, saya lebih senang di mana? Di Babel. Waktu para arkeologis menggali tanah di daerah itu, di Babylon, diketemukan papan nama dari perusahaan Morashu and The Sun. Son. Orang Yahudi kan selalu melibatkan anak untuk berusaha. Morashu and Son itu nama Yahudi yang buka usaha. Jadi nampaknya mereka sudah comfortable, sudah maju usaha, sehingga waktu dipanggil untuk bangun kembali Ka'bah, mereka katakan kami lebih senang di mana? Di Babel. Di Babel. Bagaimana kita? Lebih senang di Amerika atau ke surga? Surga lebih enak, susah. Itu pertanyaan harus kita renungkan. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Saya ada pertanyaan Silakan. sehubungan dengan 70 tahun. Kalau kita pelajari Yeremia ini, mulai pembuangan itu 605 sampai 535, 70 tahun. Ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan 2300 yang mulainya 457? Memang ada 3 kali decree yang dikeluarkan. Dekret pertama tahun berapa? Itu yang saya lupa. Di decree ketiga yang dikeluarkan. Dekret yang pertama dikeluarkan oleh Cyrus Kores. Kores. Itu tahun 537.
537, 536. 538 ini kah? Baru yang kedua, dekret dari Darius 520. Baru yang ketiga, dekret dari Artaxerxes 457. Pertanyaan, kenapa 457? Waktu itu negara atau Jews diberikan kuasa sepenuhnya sebagai negara yang otonom. Iya, itu di zaman Artasastra. Ya. Jadi kalau di zaman Artasastra yang diperintahkan bukan cuma pembangunan fisik, tetapi status daripada Yehuda yang tadinya hilang sekarang dipulihkan, di-restore untuk menjadi satu bangsa yang punya otonomi. Makanya itu yang dipakai. Nah, itu yang 70 tahun yang kita pelajari sekarang itu berakhir 535. Apa waktu itu kloter Terakhir. sebab dekri yang pertama mungkin cuma beda 2 tahun itu ya. Kan itu masa pembuangan mulai 605. Ya, 70 tahun itu berakhir 535. Sedangkan dekri pertama itu 536, 537. coba dari pertama, kapan Babylon runtuh? 586. Babylon. Babylon sama Syria. Babylon hancur tahun 539. 539. Dekret pertama diturunkan tahun 537, 536. Oh. Yang jadi pertanyaan saya ini, kalau 57 ini kita tahu itu mulainya starting point untuk ke profesi 2300. 457. 457 ya, 457. Nah, sedangkan yang 70 tahun itu berakhir 535. Berapa? 40. Iya. Mereka kan di apa? 70 tahun kali 586. 70 kali 7 berapa? 586. Ya, 450. Jadi berapa? Bukanya sambil mereka. Soalnya di pelajaran ini itu mulainya 605 Ya, waktu berapa? Daniel mulai dibawa itu kloter pertama pembuangan. Nah, Kalau penghitungan 2300 kali pagi dan petang harus dimulai dari 457 457. ya, itu no problem. Nah, Dekri pertama 23. 457 70 kali 7 kan 490. Jadi tahun berapa berakhir? Kalau hitungan saya pendeta 586 ke sampai 515 agak beda 1 tahun, 71. Tapi 70 tahun karena waktu tahun 586 sebelum Masehi, disitulah Nebukadnezar masuk dan bebas mereka tahun 515 sebelum Masehi. Tahun 538 Kores membebaskan mereka ke apa? Ke Israel. Ya. Tapi kepulangan mereka dari tahun 520-515. Baik. Kalau kita hitung ya 70. Dapat 457 490 beda berapa? Enggak, kalau hitungnya pendeta pertama-tama kan Nebukadnezar itu masuk tahun 586. 33 Nah, itu tentang siapa? tentang Yesus. Isi 31. 31 Ini tentang siapa? Stefanus. Itu dia. Seharusnya pintu kasihan ditutup 70 kali 7 sebelum
Estefanus, tapi Tuhan perpanjang sampai Estefanus baru ditutup pintu kasih. Juga the point. Jadi Pak Ringo supaya jangan keliru. Iya. Ada 3 perintah untuk membangun Yerusalem dan Ka'bah. Iya. Perintah pertama tahun 537-536 oleh Kores. Perintah kedua 520 oleh Darius. Perintah ketiga 457. 457 ternyata? Ya, Ya, itu 457 itu tuh. nah, jangan lupa kenapa Advent memilih 457 bukan yang 537 atau yang 520. Karena perintah yang ketiga itu bukan hanya menyangkut pembangunan fisik dari Ka'bah dan kota saja, tapi memberikan otonomi. Jadi status bangsa, status kenegaraan waktu itu terjadi tahun 457. Itu siapa yang berikan pendeta? Artasastra. Antasastra? Artasastra. Apa lagi? Artasastra. Masih dari Persia ya? Persia. Raja Persia. Jadi kalau mau menghitung nubuatan 2300 kali udah petan, itu dimulainya dari 457 bukan 536. Oke. Nah, Yesus katakan kamu harus mengampuni sampai 70 kali 7. Seharusnya pintu kasihan ditutup 490 tahun sebelumnya, tapi di extend sampai di stretch seperti karet gelang, di stretch lalu di stretch sampai putus. Akhirnya Putus. Karena diharapkan Israel kalau penyaliban Yesus tidak bertobat seharusnya habis, tapi ditambah lagi 3,5 tahun. Tapi ternyata tidak mempan juga. Jadi dikasih waktu tetap percuma. Ya, 490 tahun, 70 kali 7. You dapat ya? Ya. Bukan menyombongkan diri. Kita dari gereja Advent mempelajarinya secara mendetail, mendalam. Iya. Nah, saudara-saudara kita dari gereja lain seringkali katakan kalau Advent betul-betul belajar. Ya seperti ini kan kita sampai detailnya. Iya. Oke, kalau tidak pertanyaan lain kita akan akhiri pelajaran malam ini. Kesimpulannya, kita harus ikut amaran Tuhan. Jadi kalau sudah diamarkan, kita harus apa? Harus respond immediately. Yang kedua, learn from Judas' mistake. They ignore the warning. Kalau kita ignore warning, Sanggup Sudah akibat. email. Oh iya, sudah. Sudah kan? Oh, udah email. Sudah lihat. Oh, Paling-paling lu ada email address nggak? gimana? Ada. Supaya ini outline. nah yang ketiga diperhatikan saudara. Yang ketiga, @yahoo.com. 51 51. Melahirkan tahun 51. orang Yahuda melecehkan Nabi Yeremia. Ya. Kita jangan sampai melecehkan the gift of prophecy yang ada di tengah kita melalui hidup dan pelayanan Nyonya Wahyu.
kiri ini. Enggak. Ada ini ya. Enggak. Supaya nggak perlu banyak catat.